Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang limit dan turunan fungsi. Karena sebelumnya limit sudah kita bahas baik di daring maupun luring, maka hari ini kita akan membahas tentang turunan fungsi. Sebelum Ibu menjelaskan turunan fungsi, atau sebelum kita belajar turunan fungsi, Ibu terlebih dahulu akan menyebutkan tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Oke, kita akan mulai dengan pengertian turunan fungsi. Turunan suatu fungsi f adalah fungsi lain dari f aksen yang nilainya pada sebarang nilai x adalah f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx per h di mana h mendekati 0. Nilai turunan fungsi di titik C juga bisa dinyatakan dalam definisi f aksen C sama dengan limit fx plus h min fx per h di mana x mendekati C. Nah, sedangkan notasi dalam turunan biasanya yang digunakan itu y aksen, f aksen x, dy per dx atau dfx per dx. Contoh, carilah turunan fungsi f yang dinyatakan dengan fx sama dengan 2x plus 3 pada x sama dengan 5. Oke, kita akan mengerjakannya. Kita ketahui di sini. Diketahui di sini fx sama dengan 2x plus 3 di mana x sama dengan 5. Nah, kita akan menentukan turunannya menggunakan definisi limit fungsi yang tadi. Oke, berarti karena di sini x-nya sama dengan 5, maka fx sama dengan 2x plus 3 di mana x sama dengan 5. Maka kita ganti si x-nya dengan 5. Berarti F5 sama dengan 2 dikali 5 plus 3. Nah, kita ganti x-nya dengan 5, berarti kita masukkan F5 sama dengan 2 kali 5 tambah 3, berarti sama dengan 13. Nah, sekarang kita akan mencari turunan fungsi fx sama dengan 2x plus 3 ini dengan menggunakan definisi limit fungsi. Oke, berarti kita akan tulis dulu di sini f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx per h di mana h mendekati 0. Berarti kita ganti si fx plus h ini dengan 2x plus 3 di mana x-nya sama dengan 5. Nah, ini juga sama. Tapi di sini kita tulis dulu limit f5 plus h min f5 per h di mana h mendekati 0. Nah, di sini karena F5 sudah dapat 13, maka kita nanti masukkan si F5 ini 13. Berarti sama dengan limit Fx plus H ini kita ganti dengan ini, berarti 2 dikali 5 plus H plus 3 dikurangi 13 per H, di mana H mendekati 0 sama dengan limit 2 kali 5 10, 2 kali H plus 2H plus 3 min 13 per H, di mana H mendekati 0. Nah, yang ini 10 tambah H 13, 13 kurangi 13 0. Yang ini juga kita bisa hapus jadi 2. Berarti limit 2 di mana H mendekati 0 sama dengan, nah kita ingat
Oke, kita ingat teorema limit itu. Oke, kita tahu teorema limit yang mengatakan limit K di mana X mendekati C sama dengan K. Nah, berarti yang ini juga limit 2 di mana H mendekati 0, maka hasilnya sama dengan 2. Nah, itu. Nah, kita lanjut ke rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Nah, turunan fungsi khususnya ini jika pertama jika f(x) sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0 dengan c adalah konstanta. Contoh yang A ini misalkan fx-nya sama dengan 3, maka f aksen x sama dengan 0. Sesuai dengan definisi, jika fx sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0 dengan c-nya adalah konstanta. Yang kedua, jika fx sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a konstanta juga. Yang B kita tulis B, contohnya jika fx sama dengan 4x, maka f aksen x sama dengan 4. Sesuai dengan contoh yang B. Sesuai dengan rumus yang B maksudnya. Oke. Yang ketiga C, jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n min 1 dengan n bilangan bulat positif. Contoh yang C, fx-nya x pangkat 4, maka f aksen x sama dengan 4x pangkat 4 min 1 sama dengan 4x pangkat 3. Dan yang terakhir, jika fx-nya sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan a dikali n x pangkat n min 1. Contohnya, jika fx-nya sama dengan 3x pangkat 4, maka f aksen x sama dengan 3 kali 4 x pangkat 4 min 1, berarti 12x pangkat 3. Nah, bisa langsung ya kalau misalkan kita sudah tahu rumusnya. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas waktu kita belajar limit, yaitu tentang dalil L'Hospital. Nah, ini semua sudah Ibu kasih sebenarnya. Jadi kita hanya mengulang aja. Tuh, ini contohnya. Yang A itu jika fx-nya sama dengan C, maka f aksennya 0. Yang B itu contohnya dari jika fx sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a. Yang C, jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Ini contohnya. Yang keempat, contoh dari yang ini, yang D, contoh dari jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan a kali n x pangkat n min 1. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang harus diulangi, maka kalian boleh WA Ibu Japri, atau jika memang masih ada yang kurang jelas. Terima kasih, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.